Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita tidak membahas tentang dars tajwid nazari, melainkan kita akan mendengarkan sedikit dars ataupun pelajaran dari sahabat kita, guru kita yang akan safar, Ustaz Muhammad Ustaz Al-Muqri Muhammad Imamul Hakim LC, yang mana beliau adalah salah satu murid terbaik Syekh Abdul Qadir yang berasal dari Medan. Banyak dulu guru-guru kita juga yang menyetorkan hafalan ataupun berguru kepada Maulana Syekh Abdul Qadir dari Medan. Salah satu dari guru-guru kita itu ataupun sahabat kami yang semangat dan terus istiqomah itu adalah Ustaz Imamul Hakim, yang mana beliau ini sudah mengkhatamkan qiraat asyarah surah bersama Syekh Abdul Qadir secara hifdzan dengan berbagai macam kondisi, tetap bertahan dengan berbagai macam rintangan, ya, tetap bertahan di halaqah, sehingga ketika beliau ingin safar dan meminta izin untuk safar ke kampung halaman, Maulana Syekh Abdul Qadir mengatakan apa? Pengalaman Ustadz Imam ini sangat berharga dan mahal. Maka Syekh Abdul Qadir sendiri meminta untuk Ustadz Imam bersedia menyampaikan bagaimana pengalaman apa yang dirasakan selama kurang lebih 7 tahun, Ustaz. Ya, 6 tahun atau 7 tahun? 7 tahun bermulazamah bersama Maulana Syekh Abdul Qadir. Jadi bagaimana ceritanya? Nah, hari ini kita coba dengarkan bersama, mudah-mudahan min qasasihim la'ibrah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan bisa kita ambil pelajaran di dalam pengalaman Ustaz Imam. Nah, kepada Ustaz Imam kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, bahkan diberikannya rezeki untuk bisa bersama ahli Al-Quran, disibukkan dalam Al-Quran. Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah, semoga kita diantaranya yang dipilih oleh Allah itu istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, berangkaikan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita mendapat syafaat yaumil qiyamah adanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahabat, guru bagi saya dan kita semua,
pimpinan halaqah Syekh Abdul Qadir Ustadz Zaki Mubarak. Yang saya hormati dan yang saya kagumi sahabat saya satu perjuangan yang kami sama-sama masuk, yaitu Ustadz Pakar. Dan yang saya sayangi sahabat-sahabat yang dari Aceh dan Medan yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, beserta para mukri'in. Alhamdulillah, ana lastu bi khairin minkum. Sebenarnya saya tak pantas duduk di sini, tapi karena ini amanah Maulana Syekh, bismillahirrahmanirrahim, makanya saya niat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Jadi temanya ini pengalaman, Ustaz ya. Pengalaman antum di halaqah. Pengalaman semenjak di halaqah. Jadi sebelum kita masuk ke inti, maka kita baik kenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Muhammad Imamul Hakim, biasa dipanggil Imam. Asal dari Medan, Sumatera Utara, suku Melayu. Makanya bahasa saya mungkin agak berbeda, memang bawaan daerah. Empat anak dari ayah saya namanya almarhum Ruslan Abdul Ghani dan ibu Asniar. Jadi kami ini ada 4 bersaudara, 2 laki 2 perempuan. Saya sendiri anak kedua, kelahiran 11 November 92. Alhamdulillah 2017 tanggal 10 bulan 10 saat itu saya tiba di Mesir. Tujuan saya datang ke Mesir itu bukan kuliah, tapi hanya semata-mata ingin belajar ilmu qiraat. Nah, sebelum sampai di Mesir, dulu 2005 setelah tamat SD, saya bercerita sedikit. Waktu itu orang menghafal Quran sangat langka. 2005. Bahkan kalau ada pondok Quran saat itu, tidak ada yang berhubungan dengan ijazah formal. Ijazahnya non formal. Waktu saya SD itu saya mendapat ceramah bahwasannya orang yang menghafal Quran itu dapat dijamin masuk surga dan bisa membawa menolong 10 orang ahli keluarganya, seperti yang dikatakan dalam hadis yang sering kita dengar. Waktu itu saya cerita masa SD saja, sehingga saya semangat untuk menghafal Quran. Tetapi tidak ada dorongan dari keluarga, karena keluarga saya bukan orang agama, orang biasa. Ayah saya hanya tukang bakso keliling. Tukang bakso keliling pakai becak, itu pun bukan becak yang mesin, becak gohet. Apa namanya becak gohetnya? Dayung. Dayung. Nah, itulah ayah saya, tukang bakso keliling. Sehingga saya pikir, apa yang bisa saya persembahkan untuk ayah saya nanti gitu. Kalau saya seandainya baik, saya masuk surga. Ini pikiran masa anak-anak masa itu. Kalau saya baik masuk surga, saya sendiri, orang tua saya belum tentu. Bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Saya bawa keluarga saya masuk dalam surga. Ternyata terdapat dalam Fadilatul Quran, orang-orang yang hafal Quran. Tamat SD, saya minta izin untuk masuk pondok tahfiz, tapi orang tua tak mengizinkan. Karena hasutan keluarga juga dan orang kampung, janganlah mondok tanpa tahfiz Quran, nggak ada ijazahnya, nanti nggak jelas masa depan. Tapi karena semangat yang kuat, saya tetap masuk pondok tahfiz. Pondok kami itu berada di kampung, jauh di pedalaman, di perkebunan karet di daerah Medan juga. Disitulah saya bersama teman saya, ada namanya Bang Andi, ada Suhail, ada Ayu. Itu dulunya murid markas juga.
Kami sama-sama berjuang di situ dengan siap menghadapi tidak adanya ijazah pada saat itu. Saya menghafal Quran tamat SD ya, umur 12 tahun, umur 14 tahun selesai. Waktu itu sekitar kelas 2 SMP kalau sekolah. Tamat dari situ kami bingung kemana habis tamat ini. Rupanya dapat informasi kalau ingin melanjutkan program hafal Quran maka harus berangkat ke Jawa. Karena di sana yang ada sanad dengan diuji simaan kubro. Kita membacakan hafalan dari pertama sampai akhir 1 hari selesai 30 juz. Itu harus berangkat ke Jawa. Mulailah dulu pertama Bang Andi, baru Suhail Ayub, baru menyusul saya. Berangkatlah kami ke Jawa. Tetapi sebelum berangkat ke Jawa itu, habis tamat kita nih bangga seharusnya selesai hafal Quran, ya kan? Apalagi dulu kalau masa libur saya pulang dari pondok, saya bantu ayah saya. Udah ya gantian, ayah dari pagi jualan sampai siang, dari siang saya yang jualan sampai maghrib, mengkayut mendayung becak tadi keliling kampung jual bakso. Saya masih ingat masa itu. Tapi karena kita tinggal di lingkungan pasar, ya, pasar pajak, kalau orang Medan bilang pajak, maka apa kata orang pajak tadi, orang pasar, rata-rata anak mereka sekolah pesantren modern, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Sedangkan kita pesantren tahfiz, tak ada ijazahnya, nggak bisa bahasa Arab. Macam-macam ya, saya anggap positif saja, mungkin motivasi. Hinaan yang datang dari orang pasar, bahkan sering dicaci. Wah, ini apa kamu ini mam, udah selesai hafal Quran, gak jelas masa depan, gak bisa kerja, gak bisa kuliah. Itu yang saya dapat di masa itu. Tapi tak surut semangat saya, tetap saya pengen hafal Quran. Nah, waktu itu ya, hingga akhirnya saya setahun di pondok dapat 15 juz, kena ujian. Memang kata pondok saya, Masya Allah, ada namanya guru kami yang ikhlas, namanya Ustadz Alfani Adlin. Itu yang membuat kami, Bang Andi, Suhail Ayub, yang pertama kali menghafal Quran. Ikhlas, dia orang ikhlas. Subhanallah, saya selalu berdoa kalau setiap belajar Quran dipertemukan guru yang ikhlas. Di Medan saya jumpa Ustadz Alfani, di Mesir saya jumpa Syekh Abdul Qadir. Guru yang betul-betul ikhlas. Saya pun tak tahu gimana perjalanan saya di Mesir ini, beliau tahu dari awal sampai akhir. Ustadz Zaki, Ustadz Fakar saksinya perjalanan saya ke sini pertama kali. Nah, setelah 15 juz dapat ujian, apa disuruh berhenti dari pondok, dijemput pulang, ikut tes. Ada katanya beasiswa sekolah gratis, apa namanya, di Medan, di kota Medan. Jadi saya ikutlah tes itu. Sebenarnya saya tidak mau, malamnya saya istikharah. Saya sholat, ya Allah, kalau seandainya pesantren yang gratis itu lebih mulia daripada pondok tahfiz, tolong luluskan saya. Tapi kalau tahfiz itu lebih mulia dari pondok pesantren modern yang gratis ini, jangan luluskan saya. Setelah saya ikut tes, saya pulang ke pondok. Selang 3 hari, berapa hari dapat kabar saya nggak lulus. Alhamdulillah, berarti tahfiz yang terbaik. Tapi orang tua kecewa sebenarnya, karena saya tidak mau mengikuti perkataan mereka untuk mondok tahfiz, ya kan? Sampai ayah saya cerita waktu itu, ya udahlah nak, sekolah aja lah pondok nih. Kedepannya kalau ayah masih ada rezeki, ayah biayakan. Kata ayah saya yang tukang bakso keliling saat itu. Diantar ke pondok, selesai 30 juz dalam masa 2 tahun. Habis itu berangkatlah ke Jakarta, karena nggak tahu apa tujuan lagi habis tamat ini. Sempat dulu sebelum ke Jakarta itu bingung mau kemana. Tapi kata teman-teman yang udah berangkat, ke Jawa saja, diulang Qurannya, sambil nanti ngambil alim kitab. Sampai di Jawa, sebelum di Jawa kami diletakkan di pondok cabang di Jakarta Utara, Sunter Agung. Selama 1 tahun di situ mengulang Quran untuk dapat simaan kubrosan, diulang.
Setelah tamat dari Jakarta, baru dikirim ke pusat, pondoknya di Jawa Tengah, Magelang. Berapa tahun di Magelang belajar, baru dikirim pengabdian. Itu berbeda-beda. Bang Andi beda, Suhel beda, Ayu beda. Saya waktu itu letakkan pengabdian di Poso, Sulawesi Tengah, hampir lebih kurang setahun. Setelah pengabdian, saya pulang ke pondok. Rupanya di pondok itu saya sakit, disuruh pulang lagi. Waktu saya pulang, saya masa bingung mau balik ke Jawa, sulitnya untuk ongkos ke Jawa. Terpaksa daripada nggak ada kegiatan, itulah diajak teman saya ke Aceh. Saya pernah di Aceh tahun 2011. Untuk menjaga supaya Quran itu tidak hilang, maka diajak kawan sama-sama ngajar. Waktu itu di Sibreh, Aceh Besar, di pesantren Imam Syafi'i. Tapi setelah 2 bulan, saya merasa kayaknya saya salah masuk kandang nih. Jadi saya minta izin sama mudir, kata mudir tahan-tahanlah dulu, apa kurang gaji katanya. Enggak. Saya tahan sebulan lagi, kalau nggak ada perubahan juga ya udah. Ya 3 bulan saya pamit izin. Katanya, waduh kami butuh Ustadz Tahfiz ini yang merangkai program di sini baru ada katanya. Habis itu supaya saya nggak nganggur Qurannya, saya ke Lampulo. Di Lampulo itu ada Hotel Raja Wali. Di situ ada dayah yang punya namanya Haji Abdullah Murah Raya. Di situ saya selama 3 bulan, 6 bulan saya di Aceh. Setelah itu baru balik lagi ke pondok, ke Jawa. Sudah ada bekal. Saya ke Aceh itu sebenarnya sambil ngulang, sambil cari bekal untuk balik ke Jawa. Itu saja. Sudah ada bekal, saya balik ke Jawa. Rupanya sampai Jawa disuruh ngabdi lagi ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan. Nah, sampai akhirnya tamat saya pengabdian itu, saya bingung. Saya pengen kayak teman-teman tuh sekolah. Tapi gimana mau sekolah? Saya cuma sekolah resmi itu cuma SD saja. SMP, SMA saya nggak ada sekolah. Ngambil sejenis paket saja. Nah, terakhir ya saya punya ijazah pengabdian dari pondok itu dari Sulawesi Tengah, ada namanya Alma Mater Al Khairat di sini di Poso itu. Saya pakailah ijazah itu daftar kuliah di Medan. Ada namanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di bawahnya ada namanya Ma'had Abu Ubaidah. Saya belajar situ pakai ijazah itu. Rupanya ijazah itu bisa masuk di situ, tapi nggak bisa daftar kuliah lain karena ijazah pondok. Saya bingung, nggak bisa saya kuliah kayaknya ini. Saya pengen kuliah. Nah, ala kuliah nggak apa-apa, belajar di situ sekitar 2 tahun belajar bahasa Arab. Niat saya belajar bahasa Arab itu semata-mata untuk bisa ke Timur Tengah, memperdalam Quran. Karena saya nggak punya ijazah resmi, mau daftar resmi nggak bisa, ya kan? Maka setelah tamat dari Abu Ubaidah 2017 saya berangkat. Saya berangkat tuh jujur Ustadz, saya nggak ada uang. 2 tahun di kota Medan, rumah saya di Medan itu jaraknya 1,5 jam. Kalau bolak-balik capek. Jadi kita nginap itu di masjid. Nginap di masjid. Jadi PN. Bukan polisi militer, penjaga masjid. Tapi pelajar mahasiswa. Setahun pertama saya tinggal di masjid di dekat kampus, itu nggak ada dapat apa-apa. Ya, nggak ada dikasih gaji, tinggal aja. Cuma saya ajari Quran. Dari Quran tuh dimudahkan. Setahun keduanya saya dapatlah masjid di kota Medan itu, ada namanya daerah Johor ya. Jadi di situ saya selama setahun dapatlah mengumpul uang sekitar 14 juta. Niat saya 14 juta, 15 juta. 15 juta itu untuk modal berangkat ke Mesir. Rupanya ayah saya ada kena terlilit utang bank. Ya, ayah saya ada terlilit utang bank karena ada sakit gula juga. Dan orang gula ini nggak boleh berpikir. Jadi saya bingung, berapa kurangnya ya? Kalau nggak dibayar 23 juta, kalau dibayar 14 juta katanya. Saya ragu nih, ini kalau saya kasih ini nggak bisa saya ke Mesir. Tapi bismillah, menyenangkan orang tua. Udahlah, duit bisa dicari, tapi orang tua belum tentu.
Saya kasih 14 juta, tinggal 1 juta. Bingung saya, gimana berangkat ke Mesir nih? Setahun ngumpulkannya. Habis itu nggak bisa berangkat. Saya cari informasi, rupanya teman saya, Ustadz Suhel, Ustadz Ayub, itu udah berada di Mesir. Kami semua berangkat ke sini tuh terjun bebas pertama. Semata-mata ingin belajar sama Maulana Syekh Abdul Qadir. Jadi saya bingung. Tapi di Medan itu selama di sana 2 tahun saya di kota Medan tetap ngajari Quran. Tetap ngajari Quran. Bukan apa, semata-mata ingin jaga Quran. Yang dinamakan hafiz Quran itu bukan sekedar hafal. Hafiz kan jaga, menjaga. Maka salah satu menjaga itu mengulang dan mengajarkan. Maka alhamdulillah rupanya dari jemaah masjid Ar-Raudhah di Johor waktu itu ngasih biaya, saya tidak tahu. Saya izin 1 malam, saya mau pamit ke rumah, mau packing. Supaya pas saya pulang mereka patung-patungan ngasih uang. Terkumpullah uang sekitar 21 juta. Dikasih uang, tiba-tiba dari Poso tiba-tiba nelpon, Ustaz, kan orang Bugis, berapa ongkosnya untuk ke Mesir? Saya bilang 6 juta 6 juta langsung waktu itu ditransfer langsung. Sebentar sore kami kirim, kata orang Sulawesi. Langsung dikirim, terus ada lagi yang ngasih, terkumpullah semua dari ongkos dan itu dan 28 juta. Masya Allah. Tak pernah saya terpikir uang saya yang saya keluarkan 14 juta pertamanya. Kalau matematika kita nih nggak bisa berangkat ke Mesir. Tapi kalau berbicara matematika Allah bisa 2 kali lipat bahkan lebih dari itu. Saya berangkatlah. Pas saya berangkat rupanya karena orang kampung tak pernah pergi perjalanan jauh, saya transit di Oman ya. Saya lupa ada bawa tas kecil, di situ 2 handphone, ATM, dompet semuanya. Sampai di Kairo udah dijemput sama Ustadz Suhail, Ustadz Ayub, sama Ustadz Agus Salim. Waktu itu mau dijemput jam 1 pagi. Sampainya alhamdulillah teman kami udah sampai di Kairo nih katanya. Saya bilang jangan senang dulu, saya kena musibah, tapi tolong jangan saya dimarah. Apa musibahnya? Tas saya yang di situ berisi handphone, uang, tapi yang uang 28 juta tadi nggak di situ, udah masuk ATM, ya. Nah, handphone, terus dompet tertinggal di Oman. Jadi saya sampai ke Mesir itu kholis, nggak bawa apa-apa. Qadarullah nyangkut paspor saya di ada jaket di kantong dalam itu, cuma paspor yang nyangkut. Selebih itu nggak ada, saya punya uang nggak. Udah sampai di Mesir, saya tinggal sama teman itu di Gamaliyah, Masjid Al-Musta'ali, itu ke dalam dekat pasar Gamaliyah, situ saya tinggal. Saya nggak enak sama teman serumah kan, mereka bayar. Saya bilang seminggu sampai sini saya minta tolong dicarikan pekerjaan, apapun jadi. Carilah pekerjaan, dikasihlah. Waktu itu belum ada Mat Amdi Darosani kecuali waktu itu di Asyir. Nah, di satu sisi saya daftar di sini, di satu sisi saya cuma cari informasi juga untuk dapat pekerjaan di Asyir. Singkat ceritanya, waktu di sini ingat idarahnya namanya Adlan. Dari dulu markas ini memang sulit masuk. Maka terkenal markas ini syadid untuk masuk, syadid juga dalam belajar. Nah ini yang saya cari. Kenapa? Syadid dalam ilmu ini yang jarang kita dengar di Indonesia ilmunya. Maka saya pengen masuk sini, saya daftar, saya cerita daftar di sini dulu. Hari pertama dibilang, kata Adlan waktu itu, yang sekarang Ahmad Nasir, jadi dibilang, kamu daftar sini toburnya lama, tunggu setahun atau 2 tahun, karena orang Indonesia ramai daftar di sini. Kata teman saya bilang, datangi aja pagi, datangi sore, datangi tiap hari. Selama tiap hari saya datang, pagi saya datang, sore saya datang, pagi saya datang, sore saya datang. Namun orang Mesir kan biasa, bagi mereka suara keras besar itu kan biasa. Dimarah, ditempe, saya kan pokoknya dibilang kamu sabar, banyak lagi orang di belakang kamu yang dapat duluan, tunggu dulu. Hari yang ke-7, saya masih ingat hari ke-7, dari mulai pintu masuk itu saya berdoa, ya Allah kalau dia tolak udah memang bukan rezeki saya. Saya bilang sama idarah, ya Adlan, saya bilang kan,
Saya datang ke Mesir ini bukan kayak teman-teman Indonesia lainnya yang belajar kuliah Azhar. Saya datang semata-mata ke Mesir ini untuk belajar Quran. Saya bilang. Terus saya bohongi sedikit, bohong untuk kebaikan. Apa saya bilang? Orang tua saya ngirim saya uang tiap-tiap bulan ke sini semata-mata untuk dihabiskan belajar Quran. Tetapi kalau saya tidak gunakan uang yang diberikan mereka untuk tidak belajar Quran, saya zolim sama mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah saya yang zolim tidak menggunakan uang ini untuk belajar Quran, atau kamu yang zolim tidak memasukkan saya ke markas ini? Bingung dia. Kalau kamu tidak mau terima saya, udah saya bolak-balik, langsung dipanggil. Ya akhi, tak. Ya udah, besok kau masuklah sini. Besok masuk sini, tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Salam sama orang tuamu. Wah, kena dia. Ternyata orang Mesir itu kalau dia mental suara besar, kita harus besar juga. Karena dianggapnya mereka nih, kita nih latif, Indonesia nih lembut, gak bisa. Sekali saya gertak, oh kena dia. Padahal bohong kan gitu. Nah, untuk kebaikan. Masuk saya di markas, saya masih ingat orang yang pertama saya nampak sama-sama tiap hari waktu itu Ustadz Pakar, Ustadz Abror, Ustadz Zubair. Kami masuk tiap hari bertiga, pagi, sore. Cuma saya iri waktu itu melihat mereka bertiga. Setiap jam 11 atau dekat zuhur, Ustadz Pakar, Ustadz Zubair, Ustadz Abror izin kepada Maulana Syekh, nasta'zin Maulana ila Darul Lughah ke DL. Saya melihat mereka, Masya Allah, mereka resmi, saya tidak resmi gitu kan. Saya berangkat terjun bebas. Tapi ala kulihal, oke lah, tujuan utama Quran. Rupanya 2017 itu kejadian ketatnya di Mesir, apa itu? Musimnya deportasi. Kalau ada mahasiswa yang berjalan tidak bawa paspor, tidak bawa iqomah, itu dideportasi. Jadi saya takut. Saya cuma tahu jalan itu dari rumah Gamalia, dari belakang ini sampai ke markas. Ini aja tahu saya. Nggak tahu saya jalan-jalan kemana-mana dulu. Singkat cerita, kata teman saya, masuklah di ma'had. Nantilah, saya bilang. Kenapa harus masuk ma'had? Biar muqayyad, biar tidak ditangkap, katanya. Nah, tapi saya bilang biar cari saya pekerjaan. Minta cari. Seminggu saya di Mesir, saya minta cari pekerjaan, dapatlah di Hayya Ashir, di Gami, rumah makan kita. Di situ saya kerja. Jadi awal saya masuk tiap hari. Mulai saat sudah saya masuk, selang-seling. Waktu itu dimarah sama Maulana Syekh. Kata Maulana Syekh, masih ingat, ya kan? Imam, kamu sudah masuk di sini, tapi kamu bukan mau mulazamah. Kenapa kamu tidak masuk tiap hari? Padahal masuk sini sulit. Ya, waktu itu orang tidak banyak. Baru saya cerita kepada Maulana Syekh, ya Maulana, saya ini tidak seperti teman-teman Indonesia lain yang ada kiriman dari orang tuanya. Saya sini semata-mata Quran. Saya nggak ada bekal. Bahkan uang saya hilang waktu di transit di Oman. Saya nggak ada apa-apa. Saya harus kerja di Hayya Ashir. Saya berangkat jam 10, setengah 11 pagi, nunggu di Barokat, nunggu bis 80 coret masa itu. Untuk pertama kali pergi, karena saya belum tahu bahasa Mesir, saya minta teman rumah saya, tolong temankan saya ke Ashir, gimana nanti naiknya, di mana turunnya, bagaimana cara bilangnya. Rupanya diajarkan, ini nanti di training, di briefing kita dulu. Naik ini dari Barokat, bayarnya 1,5 pon waktu itu. 1,5 pon. Ya, sekarang Jepon ya, 1,5 pon. Turunnya nanti apa namanya, setelah dibilang aja Gami, atau ada masjid sebelah kanan, turun situ. Cara bilang turunnya gimana? Kalau kita di Medan itu kan pinggir wa, bilang. Di sini gimana? Di sini suruh bilang ala gambe yasto. Jadi saya praktekkan, coba bang, bilang dulu bang, ala gambe yasto. Bukan, pelan, kuat sedikit. Oke. Tapi karena saya nggak ngerti, saya bilang aja, jerit saya waktu itu kan, hari pertama itu, ala gembel ya sto, saya bilang. Ketawa masih sering belakang. Wah, ini kayaknya baru, ini kayaknya anak maba nih, salah sebut. Ada turun saya dari setengah 11, saya berangkat dari rumah sampai jam 12 malam habis, tutup.
Saya pikir pulang, rupanya cuci-cuci priuk dulu, cuci mangkuk, cuci semua sampai jam 1 pagi. Dari jam 1 itu baru saya pulang ke Darosah. Bingung saya, ada nggak 80 coret lagi ya? Jam 1 pagi. Kata teman jumpa di situ kan, nggak ada Ustaz, antum pergi ke Romsis dulu, nanti dari Romsis baru ke Darosah, turun di Husin katanya kan. Waduh, bingung saya. Ini Romsis di mana? Udah nanti tahu tuh, bilang aja Romsis, nanti ada bilang Darosah, ikut aja. Ya udah saya ikuti ya. Sampai rumah tuh jam 2 pagi. Begitulah selang-seling dari setengah 11 pagi sampai jam 2 pagi, selang-seling. Maka ditanya sama Maulana Syekh, kenapa kamu nggak datang? Saya bilang, Maulana, saya kerja untuk bekal saya di sini. Nah, terakhir saya cerita Maulana, berkaca-kaca mata Maulana saya perhatikan, berkaca-kaca, lihat saya cerita saya itu, baru disitulah dikasih tahu Maulana yang suatu yang amat berharga bagi saya, kesan di halakoh ini. Apa kata Maulana? Fokus saja di Quran. Insya Allah rezekimu nanti lebih dari sana nanti kamu dapatkan. Waktu itu pertama Maulana bilang sambil berkaca-kaca mata Maulana Syekh, saya pun ikut. Selama sekitar 2 bulan lah saya kerja di sana, selang-seling ya kan, saya kerja. Pernah saya tuh sambil nyuci piring, nangis saya. Nangis, ya Allah, saya datang semata-mata ke Mesir ini untuk belajar Quran. Saya tidak punya apa-apa, cuma punya Engkau ya Allah, cuma punya Quran ya Allah. Tolong ya Allah, kalau memang ada syafaat Quran itu ya Allah, berikan sedikit di dunia untuk saya bisa fokus belajar Quran. 2 bulan saya kerja, rupanya diijabah sama Allah. Saya tidak kerja lagi. Saya tuh bilang waktu nangis itu cuci piring, saya bilang ada aja rezeki saya cukup untuk bayar rumah aja. Saya tidak mau kerja lagi. Bukan saya sombong, enggak. Supaya fokus. Waktu itu kalau saya masuk selang-seling, saya sebulan tuh saya hitung. Saya paling hobi menghitung berapa dapat dalam bulan ini dalam qiraat untuk saya targetkan. Rupanya sebulan saya dapat waktu itu bil hibzi dapat 7 juz. Kalau selang-seling sambil kerja. Tapi kalau saya tidak kerja, itu sebulan tuh dapat 9 juz. Makanya walau 2 juz tapi sayang bagi saya. Kalau 9 juz setiap bulan berarti 3 bulan 2 minggu selesai itu 1 qiraat waktu itu. Sayang bagi saya. Nah, ya udah. Kadang saya sampai tertidur-tidur, kadang diangkut perjalanan ke Romsis, bawalah ayam goreng sama nasi tadi kan dari Matam, itu tidur. Singkat ceritanya, disuruh teman daftar, disuruh Syekh juga daftar di Mahat. Nunggu 2 bulan, enggak 2 bulan lagi datang lagi ke Mahat, nunggu. Udah turunkan nama? Belum. Terakhir saya tanya orang Mahat, nama saya kenapa nggak turun-turun? Saya udah tunggu 4 bulan di sini. Apa kata Mahat? Kamu udah tua. Kamu kesini umur 25 tahun. Nggak bisa kamu masuk Mahat. Kenapa kami nggak terima? Karena kebanyakan orang tua yang daftar di sini, dia menyalahgunakan visa. Dia dipakai untuk kerja. Makanya kamu tidak kami terima katanya. Ya udah, saya mengadu lagi ke Maulana Syekh. Kata Maulana Syekh, udah, fokus saja di Quran. Ini kali kedua Maulana mengakidkan fokus aja di Quran. Di situ kata Maulana apa? Fokus aja di Quran, ingat innahu laqur'anun karim. Quran itu mulia. Siapa yang memuliakan Quran, Allah sendiri yang akan memuliakannya. Baru berbagai nasihat Syekh waktu itu saya catat dalam ingatan saya. Saya sangat berkesan kali innahu laqur'anun karim kata Syekh. Sehingga qadarullah ya, diadakan tes untuk masuk Azhar waktu itu di KBRI tahun 2018 ya. Kata Syekh, coba ikuti. Saya ikuti. Rupanya waktu itu diperuntukkan untuk 122 orang yang sudah di sini, yang belum ada statusnya, bukan mahat, bukan kuliah. Diperuntukkan untuk mereka awalnya. Ternyata dibuka untuk umum. Saya daftar, sekitar 150 orang yang daftar dari Indonesia juga datang. Yang diterima 75.
Dari sekitar 150 yang diterima separuh, sekitar 72 orang dari 122, 3 orang anak baru, dan 3 orang itu alhamdulillah saya salah satunya, alhamdulillah. Waktu itu kenapa bisa lulus? Waktu itu setelah dapat kabar dari Mahat tidak ada nama saya fokus bagaimana setiap 4 bulan saya harus hatam qiraat. Setiap 4 bulan harus hatam qiraat. Dan ternyata setelah 4 bulan nunggu di Mahat nggak ada kabar, saya hatam asim. Hatam asim saja waktu itu langsung Allah futuhkan untuk masuk Azhar melalui KBRI. Apa kata dubesnya? Nggak pernah ada sejarahnya orang masuk tes untuk ke Mesir itu diadakan tesnya di Mesir, baru kali ini. Dan ini juga terakhir. Bukan maunya kita, maunya Allah. Dan nggak akan ada lagi orang masuk ke Mesir tesnya di Mesir. Di KBRI. Cukup di Indonesia saja. Di UIN di Indonesia. Waktu itu diperuntukkan ada di KBRI. Saya daftar, alhamdulillah lulus. Setelah hatam asim, Allah putuhkan semuanya. Mulai saya ikut tes, lulus. Tiba-tiba nggak tahu saya ada nomor nggak dikenal di Facebook, nelpon saya. Ustaz, saya nggak kenal orang Kamboja dari Malaysia. Dia bilang, Ustaz mau imam Ramadan. Mau imam Ramadan kah di Malaysia? Saya terima untuk imam Ramadan. Pulang saya sekitar 8 bulan saya di Mesir, langsung saya pulang ke Malaysia untuk imam Ramadan di sana. 1 malam 1 juz imam tarawih. Walau sebelumnya saya waktu itu udah imam Ramadan sama teman-teman saya, Ustadz Andi, Ustadz Ayub, Ustadz Suhail. Nah, bayangkan 2012 pertama kali saya ke Malaysia imam Ramadan. Masya Allah, kita tidak pernah sangka orang Malaysia itu sangat memuliakan betul orang penghafal Quran. Sampai saya datang ke Malaysia pertama kali, apa ditanya orang sana? Imam muda, namanya siapa katanya? Orang di sana imam muda itu sebutan untuk para penghafal Quran. Nah, yang jadi imam Ramadan masa itu disebut imam muda. Imam muda namanya siapa? Saya bilang, nama saya Imam. Masya Allah. Namanya Imam, jadi imam pula katanya. Masya Allah. Nah, jadi rupanya orang Malaysia nih, ini jarang orang tahu loh. Tapi kalau tahu nanti pasti akan ke sana ini. Jarang orang tahu. Apa dia? Orang Malaysia itu suka sama penghafal Quran. Bahkan saya tahun pertama di sana ditawari apa pertama? Nikah sama orang sana. Ditawari jadi anak angkat. Ditawari kerjaan di sana. Ditawari itu tinggal di sana. Wih, apa kata mereka? Masya Allah, imam muda dapat hafaz Quran, sejuk perut emaknya mengandung katanya. Masya Allah, saking bahasa mereka tuh kepada para penghafal Quran. Wah, mungkin habis ini nanti betul lah kali cobalah ke Malaysia nih. Nah, waktu itu ya, nah alhamdulillah saya bisa berangkat ke Malaysia itu tak pernah terpikir itu saya berangkat ke Malaysia itu karena sebab Quran. Saya bukan dendam, itu orang pasar tadi bilang saya apa? Nggak bisa kerja, nggak jelas masa depan, nggak bisa kuliah, nggak bisa keluar negeri. Tetapi waktu 2012 pertama kali saya imam Ramadan ke Malaysia, waktu itu pulang saya bawa duit sekitar 4.000 ringgit. Ya sekitar 12 juta lah masa itu. Saya bawa, saking nggak pernah saya megang uang sebanyak itu saya letakkan di dalam kantong. Waktu itu orang tahun 2012 orang Medan banyak yang berangkat, bukan orang Aceh juga banyak berangkat kerja di Malaysia. Waktu itu kerja yang paling kasar di Malaysia aja itu sebulan itu sekitar 1.000 ringgit, 3 juta. Kerja misalnya maaf cakap di Matam itu kerjanya sekitar 3 juta gajinya. Jadi saya sebelum berangkat ke Malaysia tuh pamit sama keluarga, apa kata keluarga? Yang kerja capek aja 3 juta gajinya. Apa yang imam Ramadan di sana? Ngarapkan sedekah orang aja nya, paling 1 juta gajinya. Itu macam-macam hinaan orang kan. Saya berangkat aja ke Malaysia. Pulang dari Malaysia saya bawa uang tadi. Sampai di rumah saya kumpulkan emak saya ya. Saya bilang, "Ya, Mak, minta maaf. Saya baru balik dari Malaysia. Ini ada sedikit hadiah dari orang Malaysia." Saya kasih uang tadi tuh, satu amplop coklat itu saya kasih ke emak saya. Dibuka sama emak saya, jatuh duit 100 buang. "Mam," kata sambil nangis,
apa yang kau buat nih di Malaysia? Kau merampok katanya. Kau mencuri katanya. Orang kerja kasar aja sana 3 juta gajinya, sampai banyak nih, lebih 10 juta. Apa yang kau buat? Tidak, Mak, kita bilang. Ini hadiah dari orang Malaysia. Orang Malaysia itu suka penghafal Quran. Bahkan makcik-makcik di sana salam sama mama, katanya sejuk perut emak mengandung, melahirkan anak yang hafal Quran. Nangis emak saya. Ayah saya yang pertama tidak suka saya mondok tahfiz. Saya bilang, ya, dapat kirim salam dari orang Malaysia. Nama ayah tiap malam disebut-sebut sama orang Malaysia. Kan sebelum imam Ramadan itu diumumkan, Ustaz, yang akan mengimamkan solat tarawih kita, imam muda Muhammad Imamul Hakim bin Ruslan Abdul Ghani. Nama ayah disebut-sebut tiap malam di sana. Nangis saya nangis. Apalagi masa itu ada film, setelah tahun itu ada film Hafiz Indonesia, ya, anak-anak di RCTI. Itu terus ditengok ayah saya, nangis sendiri dia tengok itu kan. Nah, saya bilang sama ayah saya, ya, jangan ikuti perkataan orang kampung yang menghasut orang habis Quran itu nggak jelas, masa depan nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, ya. Jangan pernah ikut perkataan mereka, ya. Maaf ya, kalau seandainya dipandang dari segi dunia, orang Quran ini, maaf, kalau dipandang dari segi dunia, teman-teman imam ya, yang imam Ramadan di sekitar negara tetangga itu sebulan itu dapat imam Ramadan itu sekitar puluhan juta. Ini kalau dipandang dari segi dunia ya. Ada teman imam orang Aceh, itu dia sebulan Ramadan imam di Jepang dapat 500 juta ya, sebulan Ramadan. Wah, disitulah mulai ayah saya terdiam. Nah, habis itu saya tak tahu menahu, orang kampung saya namanya, istilah dalam orang Melayu itu rewak. Rewak itu gempar. Masya Allah, imam ya, sebulan kerja tapi gaji macam setahun. Dapat 12 juta dia tiap sebulan Ramadan tuh, gempar. Nah, itu yang pertama tadi, menghina, nggak bisa kerja, malu langsung. Ini nggak jelas masa depan, nggak bisa kerja, malu dia. Ternyata rupanya orang Malaysia kalau udah senang sama imam Ramadan itu tiap-tiap tahun dia akan undang. Nah, 2012 sebelum saya berangkat ke Mesir tuh, 2013, 14, 15, 16, 17 saya nggak jadi imam karena sudah kuliah di Medan. 2018 berangkat ke sini, rupanya ada rezeki saya. Diundang lagi, nggak dikenal, datang ke Malaysia. Nah, di situ orang kampung bingung sudah. Ma, imam tuh sedap hidupnya, tiap tahun ke Malaysia gratis, dapat duit katanya. Ma, kerja sebulan gajinya macam setahun, kata orang kampung. Nah, singkat ceritanya, saya selesai kuliah di Medan. Nah, saya tamat kuliah di Medan, habis itu berangkat ke Mesir. Nah, alhamdulillah di Mesir saya tamat juga kuliah di Mesir. Yang tadi katanya nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa keluar negeri, Allah jawab semuanya itu. Nah, bisa kerja imam Ramadan di Malaysia. Ini kalau dipandang ya, kalau dipandang dari segi dunia, tiap-tiap tahun. Nggak bisa kuliah, alhamdulillah bisa kuliah. Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia, ya kan? Luar negeri lagi, Masya Allah, Timur Tengah. Malu yang dulunya. Bahkan maaf, yang mereka banggakan anak-anak mereka di pesantren modern tadi, tidak ada yang berani nampil di mimbar aja, kita bilang, tidak ada. Bahkan ada yang bermaksiat. Nah, yang dibangga-banggakan tak jadi, malah yang dihinakan, alhamdulillah, Quran, disabab Quran. Jadi saya tak pernah terpikir, saya dulu Ustaz, jujur ya, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saking kampungnya saya itu bahasa Melayu. Saya bisa bahasa Indonesia itu karena mondok di tahfiz Quran. Belajar saya bahasa Indonesia. Setelah itu saya tak pernah terpikir itu melihat pesawat dari kampung tuh, wah, bisa nggak ke Jakarta, bisa nggak ke luar negeri. Lu nggak pernah terpikir. Tapi karena Quran, saya sampai ke Malaysia, saya sampai ke Jawa, saya sampai ke Sulawesi, saya sampai ke Kalimantan. Dengan apa? Berkah Quran saya sampai. Dan sampai saya ke Mesir, nah, sejak kata Maulana Syekh tadi, udah fokus aja di Quran, nanti Allah bukakan semuanya. Saya masih ingat pesan Maulana Syekh Abdul Qadir tuh. Maulana Syekh ini, kalau orang yang betul-betul dapat zauknya, sebenarnya beliau tuh bukan mengajarkan Quran saja kepada kita. Enggak, salah. Kalau yang mengatakan Maulana Syekh ini ngajar Quran tok, salah, enggak.
bagi saya itu Maulana Syekh wallahi zahir wa batin, zahir dan batin. Di saat nggak ada orang, saya cerita ke Maulana Syekh, apa kata Maulana Syekh? Ini mungkin bisa karena disuruh amanah Mas Syekh. Kamu kan nggak ada minhah, kamu kan nggak ada kiriman dari orang tua. Apa kata Maulana Syekh? Dua pesan Maulana saat itu. Pertama, fokus saja Quran. Fokus tuh maksudnya datang terus setoran, datang setoran, simakkan hafalan, datang setoran, simakkan hafalan itu. Yang kedua, apa kata Maulana? Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Itu saya amalkan terus. Tiba-tiba alhamdulillah, saya doa yang di akhir sambil nangis cuci piring itu diijabah sama Allah. Saya minta, ya Allah, kalau ada uang saya cukup aja untuk bayar rumah, saya nak mau kerja lagi biar saya fokus di Quran. Ternyata alhamdulillah tiap bulan ada aja rezeki. Bukan dari orang tua. Saya dulu nggak tahu minhah, nggak tahu beasiswa. Kalau saya tahu beasiswa, saat saya daftar. Ada aja rezeki tiap bulan yang ngasih saya cukup untuk bayar rumah. Cukup ya, untuk cukup. Ada hamba Allah jumpa di Malaysia, ada hamba Allah jumpa di Jakarta. Kadang nggak disangka, kenalan cerita. Tiba-tiba cerita, Ustadz, apa yang bisa kami gunakan? Kami bukan penghafal Quran. Gimana kami bisa kumpul nanti bersama ahli Quran? Apakah harta kami bisa kami bantu untuk apa perjuangan belajar Ustadz? Dikasih. Saya tidak pernah minta-minta, tidak pernah. Alhamdulillah Allah jumpakan, cukupkan. Nah, sampai saya masih banyak teman-teman waktu itu bingung pada saya, dari mana kamu dapat uang? Saya bilang saya punya dompet ini dari mulai pertama saya datang, ya, dari mulai pertama datang sampai sekarang. Ini saya tunjukkan ini. Uang 2017 sampai sekarang ini uangnya nih sampai pudar ini. Ini pertama saya datang sampai sekarang. Ini uang dompet ini saya terelak kalau di rumah di Mesir ini. Kadang teman saya ngintip, kadang tebal isinya, kadang tipis saja. Dari teman tuh namanya Huda dulu, bang itu duitnya dari mana bang? Dari Allah, saya bilang. Saya tidak tahu uangnya dari mana. Alhamdulillah ada aja rezeki. Yang penting fokus pada Quran itu. Di dunia aja Allah dah tunjukkan syafaatnya. Nah, terus mulazamah kepada Quran pada saat itu hingga akhirnya ya tak pernah saya kekurangan. Pernah satu kali lah saya kekurangan, saya sekitar tahun 2019. Sebenarnya waktu itu tidak habis, ada sedikit, tapi udah wanti-wanti lah. Bekal dari Malaysia itu udah mau habis. Saya pamit sama rumah Gamaliyah untuk tidak tinggal situ lagi. Saya dapat rezeki di Makuro. Di Makuro, di Hisamin masa itu. Waktu itu ada pimpinan yang namanya Ustadz Arif Wardani meminta saya di sana. Bahkan beliau mau pulang Alatul menyuruh saya mimpin di sana. Saya bilang saya tidak mau Ustadz, saya mau belajar. Tapi ala kuliah singkat ceritanya, capek saya di sana bolak-balik ke sini, ya kan? Dan juga ya saya rasa kurang nyaman gitu kan. Sampai saya bingung di mana saya mau tinggal. Waktu itu saya ngadu kepada Maulana Syekh, saya bingung mau di mana, ya kan dengan keadaan saya. Nah, saya terdengar dari kalam Ustadz Zaki, Masya Allah. Saya terkesan kali, nggak tahulah bagi beliau gimana, tapi bagi saya akan saya ingat terus sampai kapan-kapan. Apa kata Ustadz Zaki? Ustadz Imam, kalau antum gak ada uang lagi tinggal di Gamaliyah sampai harus antum numpang tinggal di Makuro, tinggal sama saya di Saha Aceh. Saha Aceh terbuka untuk antum. Saya bilang, Ustadz, saya ini bukan orang Aceh, saya tidak enak. Enggak, usah pikirkan itu, saya tanggung jawab. Saya di Saha Aceh, tinggal. Saya berkesan kali. Di saat kita memang kesusahan betul, ada orang menawarkan seperti itu dengan ikhlas, berkesan kali bagi saya. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah setelah itu bukan semuanya enak-enak semua kan, pasti ada gelombang-gelombangnya, mudah dan susah. Alhamdulillah ya, sampai 2020 saya pulang habis lulus kuliah itu, saya jumpa waktu di Kalimantan tuh, saya jumpa mama angkat. Nah, mama angkat naik pangkat, sekarang jadi mama mertua saya. Masya Allah, saya selalu berdoa pada Allah dijumpakan dengan orang baik-baik, orang ahli Quran. Mama mertua saya ini orang ahli Quran, orang ahli Quran. Ya, jadi
Baru saya masuk kuliah tingkat 1 termin 1, mama angkat saya nelpon, Ustadz mau nikah katanya. Mama mertua saya itu orang Bugis tapi tinggal di Kalimantan. Mau nikah sama siapa bu? Sama anak ibu lah katanya. Saya bilang enggak lah bu, saya masih belajar, baru saya masuk keterima, udah nikah. Enggak apa-apa Ustaz, nikah aja mana ibu, nanti ada rezeki tiap bulan ibu kasih. Enggak salah bu, saya bilang kan. Ditanya lagi, nikah aja katanya. Saya bingung cara nolaknya gimana. Mama angkat kan, nah bingung saya cara nolak gimana. Saya tolak secara halus, bu, saya ini bukan orang Bugis bu, biasanya orang Bugis tuh nikah sama orang Bugis sama sepupu, kan kayak orang Aceh juga kan. Nah, orang Bugis enggak semua ya. Oh, enggak semua kayaknya. Kalau orang Bugis kebanyakan nikah sama sepupu. Nah, nikah sama sepupu. Habis itu Ustaz, ya kan, saya tolak secara gitu. Saya ini bukan orang Bugis, saya ini orang Melayu lain. Habis itu nikah aja sudah, kata ibu tuh. Nikah aja sudah. Terakhir saya tolak gini, bu, biasanya orang Bugis itu kan pakai uang panai. Saya ini enggak ada uang panai. Gimana saya mau nafkahi anak ibu? Hidup saya pun di Mesir masih mencakar-cakar nih. Bingung saya. Udah Ustaz, jangan pikirkan suku, jangan pikirkan panai. Ustaz nikah saja bawa anak saya ke Mesir. Ya udah, saya istiqoroh, umur saya pun udah lanjut, masa itu udah 27 tahun. Ya kan? Saya ABCL, anak baru stok lama. Umur 27 tahun ya kan, tapi tingkat 1 masa itu kan. Nah, saya pulang, nggak ada yang tahu saya nikah waktu itu. Memang masa itu ayah saya sakit, saya bilang ayah saya sakit. Tapi itu waktu itu saya bilang sama istri saya, waktu itu masih jadi calon, dek, saya bilang kan, saya ini nggak ada uang. Belikan tiket ayahku, tiket mamaku, tiket aku ke Kalimantan, aku nggak ada uang. Baru istri saya bilang, bah, biasa kita orang Bugis pakai ini apa namanya, hantaran itu apa namanya, yang perangkat untuk apa namanya, pengantin, seserahan. Sesajen. Itu. Seserahan. Ya, saya dengan nekatnya saya bilang, dek, beli aja semuanya untuk seserahan, nanti saya ganti. Baru saya nggak ada uang. Rupanya pas saya mau pulang gitu, saya bongkar-bongkar lemari, iya, kenapa ada duit? Saya bilang kan, lemari saya, berarti duit saya dong. Rupanya ada uang sisa-sisa yang dikasih sama orang Jakarta, orang Malaysia. Nggak tahu mereka hobi kali ngasih uang masa itu. Cuma uang tuh seperti janji saya akan pakai uang ini sekedar keperluan saya tiap bulan di Mesir, bayar rumah, ongkos, ya kan, untuk jajan. Sisa tuh saya letak aja gitu lemari saya. Rupanya pas saya hitung ada sekitar 23.000 pon. Waktu itu kalau ditukar menjadi 21 juta. Nggak tahu, saya balik, itulah modal saya nikah. Rupanya itu 21 juta niatnya untuk nikah di Medan. Ya, saya waktu itu dari Mesir bukan ke Medan, ke Jakarta, baru ke Kalimantan. Orang tua saya dari Medan ke Jakarta, kami ketemu di Jakarta, baru berangkat sama-sama ke Kalimantan. Saya bilang, dek, utangkan dulu dek, nanti saya ganti. Saya nggak terpikir tuh berapa habisnya, tapi bismillah, qadarullah. Saya minta sama Allah, alhamdulillah mertua saya ahli Quran, ibu mertua saya itu subhanallah. Sampai di Jakarta nggak pernah saya terpikir, saya jumpa kenalan, ada mu'alaf, ada berapa orang habaib gitu kan. Nah di daerah Rawamangun masa itu saya kenalan aja, tiba-tiba ada namanya saudara saya Bang Ferry masa itu, dikasihnya lah uang. Bang, saya ini cuma nunggu mama ayah saya di sini transit. Bang, jangan dikasih apa-apa. Kali ini Ustaz jangan ditolak. Kalau ditolak jangan datang tempat kami lagi. Ditahan tangan saya, dimasukkanlah uang dari itu satu amplop ke dalam koper saya. Jangan dilihat. Setelah pergi meninggalkan Jakarta, meninggalkan rumah saya, boleh lihat. Nah, rupanya tetangganya, mertuanya, saudara-saudaranya ngasih juga uang, tapi dipisah sama uang dari dia. Rupanya saya buka amplop tadi, saya buka segini amplop itu. Pas saya hitung 10 juta isinya.
Rupanya dikasih lagi sama tetangga-tetangganya di daerah Romangun itu, terkumpullah 16,5 juta. Saya tidak tahu uang dari mana, dikasih aja. Tidak pernah saya minta proposal apa segala macam, tidak pernah. Nah, dimudahkan untuk nikah. Sampai di Kalimantan, di Tarakan, ya, di pulau itu, kami di sana. Ayah saya bilang, "Mam, ini ada uang." "Uang dari mana ya?" "Ada uang-uang ringgit mau jadi imam dulu yang kamu simpan, udah ya tukar. Ada 10.000 ringgit. Ya tukar, ada sekitar 30 juta. Dikasih lah uang. Masya Allah, kok ada uang nih. Saya nggak ada uang pertama. Ya udah, alhamdulillah nikah. Saya kasih uang tuh. Ditolak sama mertua, nggak usah, kamu masih belajar. Janji mertua tuh apa? Bawa nikah anak saya ustaz, bawa anak saya ke sana. Baik ibu mertuanya apa? Nanti tiap-tiap bulan ibu kirim uang. Siapa yang mau kayak gitu coba? Ditawarin nikah, nggak dipinta apa-apa, dikasih uang lagi, dibantu tiap bulan. Siapa yang nggak mau? Tapi kan saya malu, nggak mungkin lah udah nikah saya bawa anak, habis itu saya nerima uang kan? Enggak lah. Habis itu ditolak lagi uang apa tadi namanya? Uang panai tadi. Saya bilang, terima aja bu, nggak enak nanti kan. Terakhir tolak, diterimalah jadinya. Nah, niat saya 2 bulan lah berangkat ke Mesir. Sebulan di Medan, sebulan di Kalimantan, baru berangkatlah ke Mesir. Rupanya qadarullah Corona. Nah, tak jadilah kita berangkat. Setahun lockdown di Mesir. Sehingga ada tagar waktu stay at home, di rumah saja. Nah, saya waktu itu udah beli tiket Ustaz, sama istri, udah beli visa, mau berangkat ke Mesir. Terakhir pas kami lagi honeymoon di Jogja waktu itu, ya kan? Nah, alhamdulillah. Namanya honeymoon nih kan, wah. Jadi nanti kalau cerita honeymoon panjang bahaya Ustaz ya. Intinya kalau udah nikah itu, insya Allah makin nikmat ibadah lah insya Allah. Nah itu saja kan. Nah pas mau berangkat ke Mesir, lockdown di Mesir waktu itu, bandaranya tutup. Ya udah, terakhir saya tanya istri, "Dek mau balik kemana? Ke Medan atau ke Kalimantan?" "Ke Kalimantan aja bah." Ya udah, balik ke Kalimantan. Setahun saya di Kalimantan tuh, nggak pulang. Ada bahas masa itu tahun 2020. Nah, jadi saya bilang, "Dek, ayolah kita ke Mesir. Ayo bah, siap-siap." Rupanya karena di rumah saja ya, saya lihat dia, dilihat saya. Alhamdulillah Allah kasih rezeki anak. Tak jadilah ke Mesir. Nah, tak jadi ke Mesir, alhamdulillah itu mungkin rezeki kan. Nah, berarti Allah belum izinkan istri saya berangkat masa itu. Mungkin supaya Allah mudahkan saya di sini biar nggak terpikir banyak kan. Ustaz Zaki sampai ketawa dia. Nah, pas tahun depannya anak saya sudah ada, pas saya mau berangkat lagi ke sini, istri saya udah mulai kerja. Udah nggak bisa. Terakhir buatlah perjanjian, surat perjanjian, tapi nggak disurat. Saya nggak bisa ikut, udah ada anak, udah ada pekerjaan. Cuma abah harus tiap tahun harus pulang. Saya bingung tuh gimana cara pulang, uang saya nggak ada. Nah ini nih, saya mengadu kepada Maulana gimana nih, saya disuruh pulang nih tiap tahun, saya nggak ada uang. Pulang aja. Bahkan setiap habis termin 2 diingatkan sama Maulana, "Imam udah termin 2, pulang kau," katanya. Iya. Saya tidak minta pulang, disuruh Maulana pulang. Kenapa? Rupanya Maulana ini sangat perhatian tentang keluarga. Kamu ada keluarga, kamu mas'uliyah, tanggung jawab. Minimal kalau kamu nggak bisa ngasih lebih seperti orang lain, minimal ngasih waktu bersama itu udah senang istri anak. Pulang saya bingung uang dari mana untuk pulang ini. Nggak pernah saya terpikir ada uang. Rupanya setiap saya pulang ada orang kasih uang untuk bekal di sini. Allahu Akbar. Masa lockdown itu setahun, saya bingung gimana balik ke Mesir. Uang udah habis. Rupanya qadarullah, ada hamba Allah ditanya. Ada satu orang di Tarakan itu, dia bilang, "Nah, berapa biaya di Mesir?" Saya bilang aja, sebenarnya 1 juta cukup pak tiap bulan. Saya pikir nanya aja deh kan, mungkin ada keluarganya pengen masuk, ya kan. Saya bilang setahun itu paling 1 juta pak, itu cukup lah untuk bayar rumah, ya nggak berlebih lah, bayar rumah, ya untuk ongkos cukup lah.
Kalau dia setahun sebulan itu 1 juta, setahun berapa? 12 juta Pak. Kalau dikalikan 4, saya kali 12 kali 4, 48 juta. Kalau tiket ke sana berapa? Kalau sekarang ini corona Pak, mahal sekitar 10 juta. Ya udahlah, itu genap-genap sekitar 50 juta. Saya genapkan 60 juta ya katanya. Maksudnya apa Pak? Ini bawa bekal untuk ke Mesir. Allah Akbar. Sebenarnya bilang 2 juta. Hah? Bilang 2 juta sebulan. Terekam Ustaz. Saya itu tak pandai berlebih. Jadi saya ceritakan apa? Di Malaysia itu saya jujur ya. Saya pernah tuh, kadang kita dapat pengetahuan dari orang-orang yang pernah kita sangka, yang kelihatannya bukan orang alim, orang biasa. Waktu saya setiap pulang dari Medan itu kan biasanya naik Damri tuh. Di Jakarta transit sama orang sebelah, ada mbak-mbak saya ingat. Mbak dari mana? Palembang katanya. Kuliah di mana? Apa kegiatan Jakarta? Kuliah di UI katanya. Wah, di UI-nya orang pintar ya. Enggak juga katanya. Siapa bilang semua masuk UI itu pintar? Pasti beasiswa. Ya beasiswa dari kampus ya? Enggak, dari orang tua katanya. Saya baru tahu rupanya beasiswa itu bukan hanya dari kampus saja. Namanya beasiswa, pemberian. Dari orang tua itu beasiswa katanya. Baru saya sadar, saya nggak dapat beasiswa mungkin dari Mesir, tapi saya dapat beasiswa dari Malaysia. Yang tiap bulan, nggak mungkin saya dari hamba Allah, saya nggak bisa sebut ya. Tiap-tiap bulan dia ngasih. Nah, ini yang mungkin penasaran mungkin teman-teman Medan, dari mana uang Bang Imam tuh? Ini saya buka. Rupanya dari hamba Allah. Ternyata hamba Allah ini siapa? Rupanya seorang profesor berada di Universitas Malaysia. Dialah tiap bulan ada 2 orang dosen di sana yang tiap bulan mengasih. Padahal waktu itu profesor ini bilang ke saya, berapa biaya di Mesir? Kalau 1.000 ringgit cukup nggak? 1.000 ringgit itu 3 juta. Saya bilang berlebih, nggak usah tiap. Kalau seandainya 3 juta tiap bulan, wah, bagai hidup saya di sini Ustaz. Saya bilang 1 juta cukup. Terakhir mungkin karena kejujuran, tiap bulan dia kasih, tiap bulan dia kasih. Nah, ini mungkin jadi jariah beliau, karena perjuangan saya untuk menghafal Quran ini, setiap Quran qiraat yang saya beli, usul qiraat, kitab-kitab qiraat itu uang dari mereka semua yang memberikan ini. Saya takut menggunakan untuk kepentingan pribadi, tidak. Saya gunakan ini amanah untuk keperluan semasa belajar, supaya jadi jariah untuk mereka. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah semuanya dimudahkan Allah itu karena Quran. Tapi yang buat saya takjub itu apa? Banyak kisah-kisah lain, ya. Ini waktu kita terbatas nih Ustaz. Nah, ala kulli hal dulu waktu saya menghatamkan Quran 30 juz itu dengan Simaan Kubro di Jakarta, itu saya ulang tiap hari. Kan ada ujian ya, tiap 1 juz, tiap 5 juz ditanya lagi, sambung ayat, ditanya perempatan keberapa, surah keberapa, juz berapa, surat apa, ditanya. Kalau lulus nanti simaan 5 juz, 10, 15, 20, 25 sampai 30. Sampai 30 saya nggak tidur 1 malam. Nggak tidur 1 malam saking capeknya mengulang. Sebelum subuh itu masa imsak. Masa imsak itu kan ada terahim tuh kan. Tertidur saya sebentar. Pas tertidur sebentar itu rupa-rupanya mimpi saya sama nenek saya. Nenek saya ini di Medan, ahli Quran, sering suka betul baca Quran. Itu waktu dia meninggal, saya tidak bisa pulang ke Medan, cuma melalui video call aja. Pas pas nazak, belum ada Android masa itu, telepon biasa saja. Pas sakaratul maut. Jadi saya tidak dikasih kabar meninggalnya di mana, dikuburkan di mana, saya nggak tahu. Tapi dalam mimpi sebelum saya hari itu Simaan Kubro, waktu imsak tarahim subuh itu tidur sekitar 5 menit lebih kurang. Di situ saya jumpa langsung dalam mimpi itu batu nisan nenek saya. Nama nenek saya, ini nenek saya. Kenapa tiba-tiba berada di sekitar Masjid Jami? Ada Masjid Jami. Masjid Jami ini masjid kerajaan Melayu. Kenapa tiba-tiba nenek saya di sini? Memang di situ ada kuburan. Saya nggak dikasih tahu sebelumnya nenek saya dikubur di situ. Tapi dalam mimpi itu nenek saya ada di Masjid Jami. Terus sudah berada di Masjid Jami, saya pandangi masjid, saya pandangi kuburan-kuburan tadi, saya pandangi batu nisan. Tiba-tiba nenek saya pakai telekung, mukena, putih, bersih, bercahaya, datang. Saya bingung,
nenek saya sudah meninggal, tapi kok bisa ada. Antara rindu, sedih bercampur waktu itu. Tiba-tiba depan saya, langsung depan saya bicara, bukan takut, namanya kita rindu sayang kan. Nenek saya ucap sepatah, Imam, selamatkan nenek ya, selamatkan nenek. Pas dia bilang begitu, terbangun saya, tak, Allahu Akbar. Apakah benar ini yang dijanjikan Rasulullah? Man qara al-Quran, siapa yang membaca Quran, fastadharahu, kemudian menghafalnya, fa ahalla halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, wa harrama haramahu, mengharamkan apa yang diharamkan Quran, adkhalahu Allahu jannah, Allah menjamin untuk memasukkannya ke surga. Bukan hanya itu, wa syafa'ahu fi asratin, dan dia dapat memberikan syafaat min ahli baiti, kepada 10 orang ahli keluarganya, kulluhum qad wajabat lahun nar. Saya pikir waktu nenek saya bilang begini, di hari yang sama saya mau simaan kubro. Ini nenek saya ini hagas saya apa ini, udah mati saya. Memboking. Mungkin di antara 10 tuh, tolong selamatkan nenek ya Mam. Saya sangka baik dengan masa bocah masa itu. Saya itu aja saya pikir. Masya Allah. Dan ternyata apa? Bukan hanya itu lagi. Selama di Mesir banyak keajaiban, kemudahan Allah datangkan gitu. Alhamdulillah, jumpa orang baik, teman-teman baik, ya, sahabat-sahabat baik. Rupa-rupanya apa? Saya baru sadar kemarin pas hari pertama berbicara dengan Maulana Syekh. Dalam 1 bulan ini, setengah bulan ini saya fokus melihat wajah Syekh. Kenapa saya lihat wajah Syekh? Tak terbayang saya akan meninggalkan beliau gitu. Yang tak tahu kapan bisa jumpa lagi. Mungkin perpisahan terakhir, mungkin akan bisa berjumpa di akhirat. Mudah-mudahan dalam surga kita, saya, kita semua bersama Maulana Syekh, bersama Ahli Quran. Amin ya Allah. Amin. Saya pandangi wajah beliau, setiap wajah, setiap ucapan mata, saya pandangi wajah beliau, insya Allah. Baru saya sadar pas saya cerita pamit, ya kan, kata Maulana saya ceritakan dari awal sampai akhir. Bahkan pas saya tamat SLC itu, wisuda, saya udah habis kontrak dengan istri saya. Waktunya pulang. Saya bilang tunggu bentar dek, 2 lagi targetku. Apa itu? Pertama mau belajar kubro, yang kedua nunggu temus, nunggu hajian. Alhamdulillah saya cerita ke Maulana saya ada belajar kubro Selasa Ramadan di daerah perkampungan 2 jam dari sini. Saya belajar sama seorang Syekh, sekitar sebulan selesai. Cepat memang metodenya, tapi saya ceritakan ke Maulana Syekh, di sana tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu memfokuskan tajwid. Saya belajar sebulan hatam kubro di sana. Rupanya setelah hatam dipanggillah murid-murid beliau yang udah asroh surah kubro. Baru murid beliau ini ditesnya saya, ditanya tentang tajwid segala macam, begini. Saya tahu saya diuji nih, mereka pengen ngetes saya. Waktu itu saya diuji, kalau saya nggak bisa jawab saya malu. Apa yang saya bisa buat? Saya bayangkan wajah Maulana Syekh. Saya bayangkan Maulana Syekh. Setiap apa yang diucapkan beliau dengan tajwid langsung tergambar dalam ucapan saya. Saya jawab ucapan mereka, Syekh mereka itu satu-satu saya jawab. Sampai saya tak tahu bisa-bisanya mulut saya mengulang kembali matan-matan itu seperti apa yang dibilang Maulana Syekh. Apa kata Maulana Syekh? Idza ja'at ni'mah ba'da Qur'an masdaru al-Qur'an. Saya sampaikan cerita fadilah Quran, saya sampaikan tentang mata Quran. Saat mereka menanyakan tentang hukum-hukum tajwid, tentang hukum-hukum qiraat, siapa yang membaca begini, siapa yang membaca begini, siapa yang khas dan begini, saya jawab satu persatu. Allah mudahkan masa itu. Saya bayang Maulana Syekh. Saya bayangkan Maulana Syekh, mudah saya jawab. Hingga akhirnya saya tak tahu, saya terucap ke mereka, orang Mesir sendiri maaf, jangan merasa benar, saya bilang. Banyak mereka fathahnya nggak sempurna, menyebutkan fathah tapi terjadi imalah. Hamim, hemim. Saya contohkan biasanya yang aktok, kesalahan-kesalahan biasa orang Mesir. Nah mereka mau menjatuhkan saya nih kan. Saya balikkan bukan untuk menjatuhkan, mengingatkan mereka saja. Pas saya ingatkan, saya jawab dengan matan. Alhamdulillah lancar masa itu. Habis saya bayangkan Maulana Syekh, alhamdulillah terjawab, mereka terdiam semua. Apa kata para guru mereka, ini lain nih, ini bukan kayak orang Indonesia yang biasa belajar. Ini kata mereka,
bukan kata saya. Ini minal mungkinin. Ini mungkin setiap apa yang kami tanya, kami uji dia bisa dia jawab. Alhamdulillah. Maka Maulana Syekh ini bukan mengajari Quran saja, tapi mengajari kita kehidupan, mengajarkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau saya boleh ngasih kesan, saya tak tahu waktu Maulana bilang nanti sampaikan kesan-kesan selama di markas. Saya tak tahu apa yang mau saya ucap, paling cerita pengalaman. Mungkin banyak lagi pengalaman Ustadz Zaki, teman-teman yang lain mungkin yang lebih banyak, lebih takjub lagi. Tapi ala kulli hal, sewaktu beliau mengingatkan saya awal bulan ini, apa kata Maulana? Diceritakan itulah Quran, keberkahannya, keberkahan Quran. Baru saya teringat hadis, ya, apa? Inna lillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai banyak keluarga dari kalangan manusia. Bertanya para sahabat, qalu manhum ya Rasulullah, manhum, siapa mereka keluarganya Allah itu di dunia? Maka kata Rasulullah, hum ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka itu adalah ahlul Quran dan orang-orang khususnya. Jangan kita sepele dengan Quran. Masya Allah, orang yang menghinakan Quran, orang yang menghinakan ahli Quran, Allah sendiri imbangnya. Orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang memuliakan Quran, penghafal Quran, Allah sendiri yang memuliakan. Masya Allah, bila kita lihat lagi, saya teringat lagi pas disampaikan tentang Maulana, saya teringat lagi hadis-hadis yang lain. Bahkan dikatakan apa? Ada dalam hadis itu yang mahfumnya dikatakan Allah itu memberikan, ya kan? Apa dia pun kata Ustaz? Memberikan yang kalau kita man syaghalahul Quran. Siapa yang disibukkan oleh Al-Quran. Ini kan kita sibuk nih, dars, sibukkan setoran, nyimak setoran. An-dzikri wa mas'alati, disibukkan oleh Quran sampai dari berzikir kepadaku, kata Allah, dan dari meminta kepadaku. Maka habis itu apa sambungannya? Aku berikan apa yang tidak dimintanya. U'tiya afdola as-sa'ilin, lebih kurang seperti itu, ya. Aku memberikan lebih utama dari apa yang dia pinta. Masya Allah, ternyata betul. Saya tidak pernah minta yang berlebih segala macam. Alhamdulillah Allah mudahkan semua dari awal sampai habis. Alhamdulillah nggak dapat tembus karena saya lupa masa itu untuk ngurus visa. Rupanya dapat jalur lain yang sejenis tembus juga. Insya Allah tanggal 16 ini, saya tidak tahu, ada teman sahabat saya, ya, orang Depok, ya. Saya dibilangnya, Ustadz Imam nggak usah tunggu tembus, ikut sama-sama saya nanti sama-sama haji yuk. Saya bilang saya nggak ada uang, udah nggak usah pikirkan uang belakangan. Yang penting ayo sama saya berangkat haji. Nah, udah diuruskan tiket, diuruskan visa, insya Allah tanggal 16 ini saya berangkat. Alhamdulillah, mohon doa teman-teman semua. Jadi kalau saya sebenarnya tidak mau cerita ini karena sir, tapi karena Maulana Syekh suruh, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk saya dan kebaikan untuk kita semua. Tetaplah istiqomah sama Quran, tetap istiqomah sama Quran. Karena ingat ya, penghafal Quran itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang khususnya Allah. At-ta'ifah makhsusah, ya kan? Di kehidupan ini cuma ada 3 aja jalur. Jalur biasa, jalur ordal, orang dalam, jalur khusus. Nah, orang-orang khusus inilah pilihan Allah. Dan siapa mereka? Adalah salah satunya adalah ahli Quran. Ingat, kalau kita sibuk dengan Quran, ya, kita sibuk dengan Quran, Quran ini sendirilah nanti yang di dalam kubur menyelamatkan kita. Nanti di akhirat juga lah jadi hujah, pensyafaat untuk kita dan keluarga kita.
Jadi pada teman-teman semua, saya masih ingat lagi pesan senior-senior waktu mondok dulu, orang ngafal Quran itu ya seperti berenang. Orang ngafal Quran itu seperti berenang. Kalau dia terus menghafal Quran, ibarat dia berenang. Kalau dia sampai selesai Qurannya, maka sampailah dia ke tepi. Tetapi kalau Qurannya tidak selesai, ibarat orang berenang tapi tiba-tiba berhenti dari berenang. Apa yang jadinya kalau berhenti dari berenang? Tenggelam, hanyut. Maka nggak sembarangan Allah pilih jadi penghafal Quran itu, nggak sembarangan. Yang mana dah dipilih Allah menjadi penghafal Quran, berarti Allah sudah tempah dirinya untuk jadi penghafal Quran. Dan kalau kita sudah selesai, kalau ada rezeki, ini saya masih ingat lagi pesan-pesan senior, orang yang baru selesai menghafal Quran, hafaz, itu ibarat burung yang terbang dengan sebelah sayap. Ini yang buat saya semangat datang untuk ke Mesir. Dulu kan udah habis khotam kubro, simaan kubro, udah bangga kali rasanya. Alhamdulillah. Rupanya kata senior waktu mondok dulu di Indonesia, kalau baru hatam aja di Indonesia itu ibarat burung terbang dengan sebelah sayap. Sebelahnya apa? Kalau mau sempurna sebelahnya belajar ilmu qiraat. Baru sempurnalah burung terbang dengan dua belah sayapnya. Maka ala kulli hal, sebenarnya masih banyak lagi karunia-karunia Allah, berkah-berkah Quran kalau kita namakan. Ini baru sedikit di dunia, sedikit aja. Kita tak tahu nanti di akhirat kan. Kita tak tahu balasan Allah bagi para penghafal Quran. Masya Allah. Bahkan kalau saya ingat nasihat ustadz saya dulu yang dalam hadis itu disyarah sama beliau, masih ingat masa kecil saya apa dibilang? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka di akhirat nanti kata ustaz saya, orang-orang penghafal Quran itu di akhirat dia dah bawa nih syafaatnya, dipegangnya di tangan dia 10 syafaat ini. Waktu itu kan orang mencari keluarganya, ya. Maka orang yang menghafal Quran dicari emaknya. Aina ummi, aina abi, ma, ya, aku udah dapat syafaat ini ya, 10 syafaat. Di mana engkau ma? Di mana engkau ya? Ini syafaat ya, aku mau kasih untukmu. Ini syafaat ma untukmu. Masya Allah. Saya pisah sama ayah saya semata-mata untuk Quran. Dari taman SD saya pisah sama orang tua saya sampai saya ke Mesir. Saya tak pernah sangka ya, saya nggak ada sakit sama sekali. Dia tanya awal tahun lalu, dia bilang, Imam kapan kau wisuda? Saya bilang, insya Allah akhir tahun 2023. Ayah saya kumpulkan uang. Pertama kali dia kerja, rupa-rupanya hari pertama dia kerja untuk nambah uang lebih untuk berangkat ke sini, nyaksikan anaknya. Di saat itu dia tiba-tiba meninggal mendadak. Saya berpisah sama beliau, tak jumpa di dunia. Mungkin saya atau siapa di antara kita yang pisah sebabkan Quran atau belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah satukan kita di surga bersama keluarga, bersama penghafal Quran, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja dari saya, dari pengalaman yang sedikit ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan terus semangat. Saya paling suka setiap ada yang datang kepada saya tantang. Contoh, waktu saya belajar ke Maulana Syekh nih, maaf. Saya melihat perkataan beliau, setiap apa yang beliau suruh, saya tantang diri saya. Apa saya bilang? Ya Allah, kalau beliau ini mempunyai karomah, keberkahan, tolong berikan keberkahan itu juga pada saya. Dan setiap saya jumpai guru saya, Maulana Syekh Ustadz Alfani, saya doanya seperti itu. Alhamdulillah, mengalir keberkahan itu. Bagi saya Maulana Syekh ini ruhi, penyemangat saya. Bukan sekedar ayah saja, bukan sekedar seorang guru, tapi melebihi dalam kehidupan saya ini. Setelah Allah dan Rasulnya,
ya, orang tua saya, maka Maulana Syekh Abdul Qadir. Subhanallah. Istiqomah kita dalam Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan Al-Quran yang ada sama kita. Dengan Quran ini juga Allah beri syafaat kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ana lastu bi khairin minkum. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau terpanjang waktunya sehingga mengganggu waktu antum. Saya tak apa namanya, dari semasa mungkin bersama dari halakoh ini mungkin ada perkataan saya dari pertama jumpa atau sampai akhir pada Ustadz Zaki, Ustadz Pakar, pada teman-teman semua mungkin ada salah ucapan, perkataan, perbuatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya mohon maaf pada antum semua, mohon dimaafkan dan mohon doakan saya untuk safar saya. Saya belum pernah pergi umroh, sudah 7 tahun. Alhamdulillah. Ada teman saya bilang, antum gak pernah pergi umroh, tapi sekali umroh antum haji. Masya Allah. Mohon doakan saya, dan insya Allah kita saling mendoakan. Mudah-mudahan saya, antum semua, murid Maulana Syekh Abdul Qadir, dijaga sama Allah, istiqomah dalam kebaikan, dalam keridhaan Allah, dan diberikan rezeki akhlak Quran, dan mudah-mudahan kita disatukan dengan Maulana Syekh Abdul Qadir nantinya di akhirat. Allahumma amin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min al-Quran. Allahumma adkhilna bi jannati bi syafa'atil Quran ya Rabb. Itu saja mungkin dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kisah itu yang tawil, panjang, mumil, bosan. Ada kisah itu yang tawil tapi fihi zahab, semuanya daging, semuanya emas. Jadi cerita Ustadz Imam ini adalah kisah nyata salah satu perjalanan hamba Allah yang Allah pilih di dunia atas zon kita sebagai hamba juga. Ya, saya perhatikan satu demi satu bagaimana beliau mengeluarkan, memberikan gambaran hidup beliau ke kita tadi. Betul-betul menjadi satu ibrah, bukan mujamalah, tidak ada mujamalah Ustaz. Bukan basa-basi, tapi memang betul-betul menjadikan semangat baru, menjadikan saya pun pas diceritakan seperti ini tadi itu bayang, ya Allah, betul sama Quran itu betul. Saya tidak mau tambah cerita. Kenapa? Cukup cerita beliau ini menjadi satu ibrah yang besar dan tidak perlu kita simpulkan begini. Karena semua kita mendengarkan dengan tenang tadi. Terima kasih banyak Ustaz. Waktu antum menceritakan itu dari berapa panjang pengalamannya, dari tamat SD sampai hari ini masih dikupas dengan beberapa waktu saja perjalanan hidup. Kalau di situ juga kita tidak mau mengambil ibrah, tidak tahu saya mau ngomong apa. Quran. Dan masih ada hadiah yang Allah berikan di dunia untuk beliau. Pergi haji tahun ini. Haji itu bukan sembarang. Antum enak, saya enggak dipanggil saya tahun ini. Astagfirullah, masih perlu banyak istighfar nih Ustaz. Jadi luar biasa pengalaman Ustaz Imam. Kita sama-sama tetap mendoakan beliau. Ustaz Imam adalah guru kita di halaqah. Banyak hal sumbangan, baik secara ilmu, baik secara fisik dan yang lain-lain yang diberikan kepada halaqah. Jazakumullahu khairan jazak. Dan satu hal, kita di halaqah ini usrah, kita di halaqah ini keluarga. Inilah nanti yang lain mau safar, cerita juga. Apa ceritanya? Bagaimana cerita di halaqah? Yang baik-baik aja. Ada cerita saya dah 10 tahun di halaqah enggak khatam-khatam, memang saya menyesal aja kau Ustaz. Ini 10 qiraat nih selesai. Enak terdengar ceritanya. Kalau itu naik pitam saya nanti.
Ya. 3 kali 3 orang mendengar segitu, darah tinggi saya. Jadi alhamdulillah kita adalah keluarga Ustaz. Syekh Abdul Qadir itu adalah suri tauladan kita. Memang Allah kirim untuk Islam. Sekarang salah satunya Al-Qurra yang betul-betul mencontohkan Quran itu dengan hidupnya. Hal bilisanil hal. Yang Ustaz Imam ceritakan tadi dengan keluar air mata beliau, dengan menghayati, itu hidup Tengku. Itu hidup, bukan cerita yang diambil dari novel yang dihafal. Hidup. Mahal itu. Mahal. Dan alhamdulillah musajjal. Ditasjil, disimpan dengan baik, menjadi aset halaqah. Izin Ustaz. Menjadi aset halaqah, aset emas di halaqah Syekh Abdul Qadir. Jadi antum bukan berpisah ini berpindah tempat. Kalau berpisah bermakna kita berpisah jasad nanti. Siapa duluan? Tapi ini berpindah tempat. Berpindah tempat mungkin di Indonesia di apa, nanti kita tetap dalam satu keluarga besar halaqah Syekh Abdul Qadir. Terima kasih banyak, dan kami juga dari halaqah memohon maaf kepada Ustaz Imam selaku saya mungkin pribadi, dan para mukriin, para kawan-kawan semuanya mungkin ada tersilap lidah tingkah laku selama ini. Saya mewakili teman halaqah minta maaf ya. Dan saya doakan antum sukses terus ahlullah ya. Perjuangan ini macam malu kita tengok orang. Saya nangis terakhir aja. Banyak ini muassis untuk Medan. Apapun tumbuh nanti halaqah Medan, inilah orangnya, muassisnya. Inilah muassisnya yang menjaga amanah itu, yang sabar dengan berbagai macam cobaan, macam segala. Ini orang Ustaz Imamul Hakim. Terima kasih banyak. Sama-sama kita nanti tetap mengembangkan halaqah ya. Tetap berkomunikasi. Kita satu, kita keluarga halaqah Syekh Abdul Qadir. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup seperti biasa dengan salawat. Yuk. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekian, terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak untuk Ustaz Imam khususnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.